Di awal film, kita diperkenalkan pada pemeran utama wanita, Sumi, seorang gadis pengantar makanan yang tengah menjalani kesehariannya. Saat sedang mengantarkan pesanan, ia melihat seorang pria tua yang tampak kesulitan di depan sebuah kios bakpao. Pria tua itu mencoba membeli bakpao tetapi tidak punya uang. Dengan penuh harap, ia berkata kepada pemilik kios, "Berikan saya bakpao ini dulu, nanti cucu saya yang akan membayarnya ketika dia datang." Namun, sang pemilik kios menolak dan mulai mengusir pria tua itu dengan kasar. Tepat saat itu, Sumi tiba. Ia segera menyelamatkan pria tua itu yang hampir terjatuh. Melihat perlakuan pemilik kios, Sumi berkata dengan tegas, "Bagaimana Anda bisa memperlakukan kakek ini seperti itu? Ini hanya masalah bakpao. Beritahu saya berapa harganya. Saya akan membelinya untuknya." Tanpa ragu, Sumi membayar bakpao itu dan menyerahkannya kepada pria tua tersebut. Dengan senyum tulus, ia menambahkan, "Jika kakek membutuhkan lebih banyak, jangan ragu untuk memberitahu saya." Tindakan Sumi membuat pria tua itu sangat terharu. Ia menatap Sumi dengan penuh kekaguman dan berkata, "Kamu adalah gadis yang baik. Maukah kamu menjadi cucu perempuanku? Cucu laki-lakiku akan segera tiba. Tunggu sebentar, aku akan memperkenalkan kalian berdua." Sumi dengan tegas berkata kepada kakeknya, "Kakek tidak perlu memikirkan ini. Saat ini, saya belum berniat menikah. Saya ingin fokus bekerja keras dan menghasilkan banyak uang." Sementara itu, Sumi sedang melayani pelanggannya ketika tiba-tiba teleponnya berdering. Suara kakek terdengar, memintanya untuk segera mengantarkan kiriman dengan nada mendesak. Dengan cepat, Sumi bersiap pergi. Sebelum pergi, ia menyerahkan nomor teleponnya kepada kakek sambil berkata, "Jika kakek membutuhkan saya, hubungi saja." Kakek tersenyum puas melihat perhatian Sumi. Tak lama setelah itu, suasana berubah. Deretan mobil mewah berhenti di depan rumah. Dari salah satu mobil turun seorang pria bernama Fushan, pemeran utama pria dalam cerita ini. Fushan menyambut kakeknya dengan hangat. Rupanya, Fushan baru saja kembali dari luar negeri. Fushan dengan nada heran bertanya, "Kakek, kenapa kakek kabur dari bandara dan langsung ke sini?" Namun, kakek menjawab dengan kesal, "Saya sudah menunggu terlalu lama. Kenapa kamu terlambat? Menantu perempuan saya melarikan diri sebelum kamu datang, padahal saya belum menikahkanmu. Bagaimana saya bisa punya cucu menantu kalau begini?" Fushan hanya bisa menghela napas dan berkata, "Kakek, ayo kita pulang saja." Namun, kakek malah mengeluarkan nomor Sumi dari sakunya dan menunjukkan kepada Fushan, "Saya sudah menemukan cucu perempuan saya. Kamu hanya perlu membuka mata dan melihatnya," katanya penuh keyakinan. Dengan setengah menyeret Fushan, kakek membawanya ke sebuah restoran. Di sana, ia mengambil telepon Fushan dan langsung menelepon Sumi. Ketika Sumi menjawab telepon, kakek berkata, "Halo, saya kakek yang pernah kamu bantu membelikan bakpao." Kakek menghubungi Sumi melalui telepon, suaranya terdengar lemah. "Nak, aku sedang mengalami sakit parah di jantungku dan mataku juga mulai memerah. Bisakah kamu datang ke sini dan membantuku?" Mendengar nada mendesak kakek, Sumi tidak bisa menolak. "Baik, saya akan segera datang," jawabnya. Kakek pun segera mengirimkan lokasinya. Melihat hal ini, Fushan yang ada di dekat kakek mulai tertawa sinis. "Kakek, berhentilah berkhayal. Gadis itu tidak akan datang ke sini. Dia pasti melihat Anda sebagai orang miskin yang bahkan tidak mampu membeli bakpao. Apa yang membuat Anda berpikir dia akan peduli?" Namun kakek tetap percaya diri. "Kamu tunggu saja, dia pasti akan datang." Beberapa menit kemudian, suara langkah tergesa-gesa terdengar. Sumi datang berlari, wajahnya penuh kekhawatiran. "Kakek, apa yang terjadi? Apakah Anda baik-baik saja?" tanyanya dengan cemas. Fushan yang menyaksikan ini hanya bisa terpana. Gadis itu benar-benar datang. Kakek tersenyum penuh kemenangan. "Sekarang aku merasa lebih baik setelah melihatmu, Nak." Ia lalu melanjutkan memperkenalkan Fushan. "Ini cucuku, namanya Fushan. Dia berusia 27 tahun, anak yang sangat berbakat. Mengapa kalian berdua tidak saling mengenal lebih jauh?" Ucapan kakek membuat suasana menjadi canggung. Sumi dan Fushan saling melirik merasa tidak nyaman. Akhirnya, Fushan memecah keheningan, berbicara kepada kakek dengan nada kesal. "Kakek, Anda bahkan tidak meminta pendapat saya. Mengapa Anda tiba-tiba memutuskan hal ini tanpa bertanya?" Di sisi lain, Sumi tampak bingung. Ia berkata dengan sopan, "Kakek, saya sudah pernah mengatakan bahwa saya tidak memiliki rencana untuk menikah saat ini." Fushan dengan nada tegas berkata, "Aku juga tidak berniat menikah, kakek." Ia pun mencoba membawa kakeknya pergi dari sana, namun kakek menolak. Dengan suara lantang, kakek berkata kepada Sumi,
Nak, kamu pasti berpikir kalau kamu menikah dengan cucu saya, keluarga kami akan memperlakukanmu dengan buruk. Tapi itu tidak benar sama sekali. Jika kamu menikah dengan cucuku, aku akan memberimu 3 miliar sebagai hadiah pernikahan, ditambah 1 juta lagi untuk hadiah lainnya. Mendengar ini, Fushan langsung panik. Ia dengan cepat membungkam kakeknya dan berkata kepada Sumi, "Jangan percaya apapun yang dikatakan kakekku. Dia menderita amnesia dan suka berkhayal. Dia berpikir bahwa dia sangat kaya, padahal kenyataannya jauh berbeda." Fushan melanjutkan dengan nada serius. "Aku bahkan tidak punya rumah sendiri. Aku tinggal di rumah kontrakan, dan rumah yang kumiliki masih dalam status pinjaman. Karierku juga biasa saja, tidak cukup untuk menghasilkan banyak uang. Jadi, jika kamu menikah denganku, kamu hanya akan rugi." Di tengah percakapan itu, ponsel Sumi berbunyi. Ia menerima telepon dan berjalan keluar untuk menjawabnya. Melihat Sumi yang tampak cemas, Fushan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya dia takut setelah mendengar semua ini. Sementara itu, kakek menatap Fushan dengan marah dan berkata, "Kenapa kamu bertingkah seolah-olah kamu benar-benar miskin? Dan apa maksudmu mengatakan aku menderita amnesia? Berhenti mempermalukanku di depan Sumi." Adegan beralih ke Sumi yang tengah berbicara melalui telepon. Dari ujung sana suara bibinya terdengar marah, berteriak, "Sumi, kapan kamu akan mengembalikan uang 2 lak yang telah kugunakan untuk perawatan ibumu? Kamu harus melunasinya secepatnya." Sumi menutup telepon dengan wajah penuh kekhawatiran. Sumi berbicara dengan bibinya melalui telepon. Suaranya bergetar. "Bagaimana saya bisa mengembalikan uang sebanyak itu? Bukankah jumlahnya hanya 80.000? Kita sudah sepakat bahwa saya akan melunasinya dalam 2 tahun. Namun, bibinya langsung memotongnya dengan nada keras. "Ibumu sudah meninggal, Sumi. Tapi kamu tetap harus melunasi semua utangnya, termasuk bunganya. Dan dengar ini baik-baik, jika hari ini kamu tidak membayar, aku akan membuang semua barang-barang peninggalan ibumu." Tertekan oleh ancaman itu, Sumi akhirnya menyerah. "Baiklah, Bibi. Saya akan mengatur uangnya," katanya dengan suara lemah sebelum menutup telepon. Di sisi lain, Fushan sedang berbicara dengan kakeknya. "Kakek, Anda tidak mengenal gadis itu dengan baik. Semua gadis seperti itu, hanya peduli pada uang. Dia tidak berbeda dari yang lain," katanya dingin. Kakek menatap cucunya dengan tegas. "Fushan, kamu tidak bisa menghakimi semua gadis hanya karena pengalaman burukmu dengan mantan pacarmu. Sumi berbeda. Dia gadis yang baik, dan aku yakin tentang itu. Kamu harus mendengarkan aku kali ini, atau konsekuensinya tidak akan baik." Tidak lama setelah itu, Sumi kembali menemui mereka. Ia berdiri di depan Fushan dengan wajah penuh kesedihan. "Aku sudah mengatakan yang sebenarnya tentang keadaanku," ucapnya pelan. "Aku sangat miskin dan sedang melalui masa-masa sulit. Jika kamu menikah denganku, hidupmu juga akan penuh dengan masalah. Aku tidak ingin menyeretmu ke dalam kesulitanku." Kata-kata Sumi menggantung di udara, menciptakan keheningan yang penuh emosi. Fushan terlihat bingung, sementara kakek memandangnya dengan penuh harap. Namun, Sumi mengejutkan semua orang dengan mengatakan, "Saya siap untuk menikah denganmu." Kakek menjadi sangat senang mendengar ini. Wajahnya berbinar-binar, sementara Fushan tampak terkejut dan bingung. Namun, sebelum kakek sempat merespons penuh, Sumi melanjutkan, "Tetapi ada satu syarat." Kakek langsung berkata, "Katakan saja, Nak, apa yang kamu inginkan?" Dengan tegas, Sumi mengungkapkan, "Saya ingin 2 lak dengan harga yang tinggi." Fushan yang mendengar ini langsung berpikir, "Aku benar, dia memang gadis serakah." Kakek, meski sedikit terkejut, segera menanggapi dengan senang hati. "Aku siap memberikan uang itu. Tidak ada masalah sama sekali. Aku akan mentransfernya sekarang juga," katanya penuh keyakinan. Dengan berkata demikian, kakek merasa yakin bahwa dengan jumlah yang kecil itu, mereka bisa mendapatkan menantu perempuan yang sangat baik. Baginya, ini adalah keuntungan besar. Sumi pun tampak senang. "Kakek, kamu adalah orang yang sangat baik. Jangan khawatir, saya akan mengembalikan semua uang itu sesegera mungkin," ucapnya dengan penuh keyakinan. Namun, kakek hanya tertawa kecil. "Mengembalikan uang? Saya tidak akan meminta uang itu kembali, Nak," katanya santai. Fushan yang mencoba membujuk kakek mengatakan, "Kakek, tolong dengarkan saya. Dia hanya sedang menipu kita." Tapi, kakek tidak mendengarkan. Ia dengan paksa mengajaknya pergi. "Kamu harus melupakan omongan itu dan segera menyiapkan pernikahan," katanya tegas. Tidak lama setelah itu, Fushan dan Sumi menikah di pengadilan. Mereka menerima surat nikah mereka dengan tenang, menandai awal kehidupan baru mereka bersama.
Kakek keluar dengan wajah penuh kebahagiaan. Ia melihat Fushan dan Sumi, lalu berkata, "Kalian berdua adalah pasangan yang sangat cocok." Dengan nada gas, ia menambahkan, "Fushan, kamu harus memperlakukan Sumi dengan sangat baik. Jika tidak, aku sendiri yang akan memukulmu." Mendengar ancaman itu, Fushan langsung merasa takut dan menjawab cepat, "Baik, kakek, jangan khawatir. Saya akan menjaganya dengan baik." Sumi ikut menenangkan kakek, "Kakek, kamu juga tidak perlu khawatir. Kami berdua akan menjalani kehidupan yang baik." Kakek tersenyum puas. "Bagus, ini baru menantu idamanku. Ayo, cepat pergi sekarang." Fushan bawa Sumi pulang. Setelah itu, jangan lupa menelepon ibumu dan menunjukkan istrimu padanya. Setelah memberikan nasihat itu, kakek pun pergi dengan hati lega. Namun begitu kakek pergi, sikap Fushan berubah. Dengan cepat, ia mendorong Sumi menjauh. "Dengar," katanya dengan nada serius, "kamu harus ingat bahwa aku melakukan semua ini hanya demi kakekku." Fushan melanjutkan dengan dingin, "Aku sudah menikah denganmu, tapi itu hanya formalitas. Tidak ada hubungan lain di antara kita." Ia lalu mengeluarkan ponselnya, menyerahkannya kepada Sumi, dan berkata, "Berikan nomor teleponmu. Sekarang kita sudah menikah, kita harus memiliki informasi kontak satu sama lain." Sumi menyerahkan nomornya dan Fushan mulai berjalan pergi. Namun, sebelum ia pergi terlalu jauh, Sumi menghentikannya dan berkata, "Tunggu dulu." Fushan berbalik, menatapnya dengan alis terangkat. "Apalagi sekarang?" tanyanya tidak sabar. Sumi menatapnya dengan serius. "Bagaimana dengan 2 lah yang saya pinjam darimu? Saya akan mengembalikannya," katanya. Lalu menunjukkan surat pinjaman yang menyebutkan jumlah itu. "Saya tahu dengan jelas bahwa kamu menikahi saya hanya untuk menyenangkan kakekmu, tapi saya tidak akan mengambil keuntungan darimu seperti ini." Fushan tertawa sinis. "Jangan terus berakting, Sumi. Aku tahu kamu tidak akan benar-benar mengembalikan uang itu." Namun Sumi tetap tenang dan menjawab, "Tidak, saya benar-benar akan mengembalikannya. Dengarkan ini, hari ini saya sudah mendapatkan pekerjaan di salah satu perusahaan. Selain itu, saya juga akan melanjutkan pekerjaan pengiriman makanan saya." Setelah mendengar kata-kata Sumi, Fushan terdiam. Ia mulai berpikir, apakah aku salah paham tentang dia selama ini? Namun sebelum Fushan sempat merenung lebih lama, asistennya tiba di lokasi dengan mobil. Ketika ia melihat asistennya turun dari mobil dan memanggilnya, Fushan langsung panik. Dengan cepat, ia meraih tangan Sumi dan memalingkan wajahnya ke arah lain, memberi isyarat kepada asistennya agar segera menjauh dan tidak mendekat. Sementara itu, Sumi memperhatikan Fushan. Dalam hatinya, ia berpikir, pria ini benar-benar tampan. Namun, tak ada yang dikatakannya. Beberapa saat kemudian, Sumi melepaskan diri dan berkata, "Sampai jumpa," sebelum melangkah pergi. Setelah Sumi pergi, Fushan segera naik ke mobilnya bersama asistennya. Ia menyerahkan surat nikah kepada asistennya dan berkata, "Simpan ini baik-baik." Asistennya, yang terkejut melihat surat itu, bertanya dengan nada ragu, "Bos, apa Anda benar-benar sudah menikah?" Fushan menjawab dengan santai, "Aku menikah hanya karena kakekku. Aku bahkan tidak mengenal gadis itu dengan baik. Ingat ini, jangan pernah sekalipun berpikir untuk menikahkan aku dengan gadis itu, bahkan karena kesalahan. Dan jangan sampai kamu mengungkapkan identitasku di depannya." Setelah itu, Fushan memerintahkan asistennya, "Ayo pergi ke perusahaan baru yang baru saja aku beli." Di sisi lain, Sumi tiba di lokasi yang sama untuk menghadiri wawancara kerja. Ketika ia melihat kerumunan orang yang begitu banyak, ia terkejut. Dalam hati ia bertanya-tanya, bagaimana bisa perusahaan ini menarik begitu banyak pelamar? Saat ia masih bingung, seorang gadis yang juga sedang menunggu wawancara mendekatinya. "Kamu tidak tahu ya, perusahaan ini baru saja dibeli oleh perusahaan View Group," katanya. "Sekarang, melamar pekerjaan di sini hampir mustahil. Permintaan akan semakin tinggi." Gadis lain menimpali, "Kamu tidak tahu siapa itu View Group? Itu adalah perusahaan terkaya di kota ini. Kabarnya CEO View Group itu tidak hanya kaya, tapi juga sangat tampan. Bahkan ada rumor kalau siapapun yang bekerja di sini punya peluang besar untuk menjadi istrinya." Orang-orang di sekitar mulai ramai bergosip dan bercanda. Salah satu dari mereka bertanya kepada Sumi, "Hei, apakah kamu juga datang ke sini untuk menjadi istri seorang CEO?" Mendengar pertanyaan itu, Sumi tersenyum kecil dan menjawab dengan tenang, "Tidak, saya sudah menikah." Setelah Sumi mengatakan bahwa dia sudah menikah, para gadis yang sebelumnya mengobrol dengannya langsung merasa senang. Mereka berpikir, bagus, pesaing untuk memenangkan hati CEO View Group berkurang satu. Sementara itu, Sumi tetap fokus pada tujuannya. Ia berpikir, aku tidak peduli dengan rumor itu.
Aku hanya ingin mendapatkan pekerjaan ini, bekerja keras, dan menghasilkan uang untuk melunasi semua utangku kepada Fushan. Beberapa saat kemudian, nama Sumi dipanggil untuk wawancara. Dengan penuh semangat, ia berjalan masuk ke ruang wawancara. Namun, saat itu Fushan juga tiba di perusahaan. Ketika keduanya berpapasan di lobi, pandangan mereka bertemu. Fushan tampak kaget melihat Sumi di tempat itu, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa dan terus berjalan masuk. Di dalam ruang wawancara, Sumi memperkenalkan dirinya kepada supervisor yang terlihat kurang antusias. Ia menatap Sumi dengan dingin, seolah-olah sudah menilai dari penampilan bahwa Sumi tidak pantas berada di sana. Saat itu, seorang gadis kaya bernama Jiao masuk ke ruang wawancara. Supervisor langsung berdiri dan menyambutnya dengan ramah, menunjukkan sikap yang sangat berbeda dari sebelumnya. Jiao yang memperhatikan Sumi tersenyum sinis dan berkata kepada supervisor, "Oh, paman sudah memberitahu saya tentang wawancara ini." Supervisor mengangguk, lalu memulai wawancara. Sumi dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya dan menunjukkan hasil registrasinya. Ketika Sumi mulai berbicara, Jiao memperhatikannya dengan tajam. Tiba-tiba, Jiao berkata dengan nada meremehkan, "Oh, ini dia. Aku mengenal gadis ini." Supervisor tampak penasaran dan bertanya, "Nona Jiao, apakah Anda mengenal Sumi?" Jiao menjawab dengan santai, "Kami belajar di universitas yang sama. Dia dulu melakukan banyak pekerjaan paruh waktu untuk membayar biaya kuliahnya, tapi saya tidak mengenalnya dengan baik. Dia hanyalah seorang gadis malang yang selalu bekerja keras." Sumi tetap tenang meski mendengar pernyataan itu. Kemudian supervisor bertanya kepada Sumi, "Pekerjaan apa yang kamu lakukan sebelumnya?" Sumi menjawab jujur, "Saya dulu bekerja sebagai pengantar makanan untuk membantu keluarga saya. Kondisi keluarga saya tidak baik, jadi saya harus bekerja keras untuk bertahan hidup." Mendengar jawaban itu, beberapa orang di ruang wawancara mulai tertawa. Salah satu dari mereka berkata dengan nada mengejek, "Jadi kamu seorang gadis pengantar makanan, dan sekarang kamu ingin bekerja di perusahaan kami?" Itu terdengar tidak masuk akal. Namun, Sumi tidak gentar. Dengan suara tegas, ia menjawab, "Apa yang salah dengan pekerjaan itu?" "Ya, saya bekerja sebagai pengantar makanan karena keluarga saya membutuhkan bantuan finansial. Tapi itu tidak membuat saya melupakan tujuan utama saya. Saya ingin menjadi seorang desainer. Saya selalu fokus pada jurusan saya, dan saya percaya Anda tidak seharusnya menilai saya dari pekerjaan saya sebelumnya, melainkan dari kemampuan saya." Supervisor yang mendengar jawaban Sumi terlihat tidak terkesan. Dengan nada skeptis, ia berkata, "Kalau begitu, tunjukkan desainmu. Saya ingin tahu sejauh mana kemampuan seorang gadis pengantar makanan." Sumi mengeluarkan desainnya dengan percaya diri. Di sisi lain, Jiao juga mengeluarkan desainnya. Saat melihat desain Jiao, supervisor terlihat kagum. Jiao tersenyum penuh percaya diri dan berkata dalam hati, "Aku sudah membeli desain ini dengan harga yang sangat mahal. Tidak mungkin gadis ini bisa menyaingi aku." Namun, ketika giliran desain Sumi ditampilkan, ruangan langsung terdiam. Para pewawancara terlihat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa desain Sumi menunjukkan kualitas dan kreativitas yang luar biasa, setara dengan desain Jiao. Setelah melihat desain Sumi, Jiao yang merasa terancam langsung menuduhnya, "Kamu pasti meniru desainku. Desain ini adalah milikku," katanya dengan nada tajam. Sumi menatap Jiao dengan tegas. "Jangan asal menuduh. Desain ini adalah hasil kerja keras saya selama kuliah. Saya bahkan pernah memenangkan penghargaan untuk desain ini. Jadi, jika ada yang mencuri, itu jelas bukan saya." Jiao tampak gelisah mendengar jawaban Sumi. Dalam pikirannya, ia terkejut. Jadi desain yang aku beli sebenarnya milik dia? Dunia ini terlalu kecil, tapi aku tidak akan mengalah begitu saja. Namun, Jiao tetap berpegang pada pendiriannya. "Desain ini milikku, dan mungkin kamu yang mencuri ideku selama kuliah," katanya dengan nada menantang. Sumi tersenyum kecil dan berkata, "Kalau memang desain ini milikmu, buktikan. Jelaskan kepada kami konsep di balik desain ini." Jiao terdiam. Ia tidak tahu apa-apa tentang konsep desain tersebut. "Itu adalah desain lama," katanya, berusaha mencari alasan. "Bagaimana mungkin aku masih mengingatnya?" Sumi menatapnya dengan tajam. "Kamu tidak ingat? Atau memang tidak tahu? Berhenti mengklaim milik orang lain sebagai punyamu. Uang tidak bisa membeli segalanya, termasuk kejujuran." Supervisor yang menyaksikan perdebatan itu mulai merasa tidak nyaman. Ia tahu bahwa Jiao adalah keponakan salah satu pemegang saham perusahaan. Jika ia berpihak pada Jiao, itu akan menguntungkan kariernya.
Sementara itu, Sumi hanyalah seorang gadis miskin tanpa dukungan apapun. Dengan keputusan cepat, supervisor memilih Zhao untuk posisi tersebut dan langsung menolak Sumi. "Desainmu tidak cukup baik," kata supervisor kepada Sumi. "Kamu tidak memenuhi kualifikasi kami. Silakan pergi." Sementara itu, di kantor utama perusahaan, Fushan sedang berbicara dengan asistennya. Asisten itu memberitahunya, "Tuan, 2 kandidat wawancara tadi memiliki desain yang sama. Supervisor memutuskan bahwa desain Zhao adalah yang asli." Fushan yang mendengar laporan itu menjadi marah. Bagaimana mereka bisa mengambil keputusan seperti itu tanpa menyelidiki lebih lanjut? Ini jelas kesalahan besar. Aku tidak bisa membiarkan karyawan di perusahaanku bekerja seperti ini. Fushan memutuskan untuk menyelidiki sendiri situasi tersebut. Ia menuju ruang wawancara, di mana ia melihat Sumi keluar sambil berteriak kepada supervisor, "Kalian tidak adil. Saya tidak butuh pekerjaan di perusahaan kalian." Saat Sumi berbalik hendak pergi, ia tiba-tiba melihat Fushan. Mata mereka bertemu, dan keduanya tampak terkejut. "Shen?" kata Sumi, kaget melihat pria itu. Fushan juga tampak bingung. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya. Sebelum Sumi sempat menjawab, para karyawan lain muncul untuk menyambut Tuan Fu. Mereka dengan hormat berdiri di depan Fushan. Melihat hal itu, Sumi tersentak. "Kamu, Tuan Fu, CEO perusahaan ini?" tanyanya dengan suara tidak percaya. Namun Fushan yang tidak ingin identitasnya terbongkar dengan cepat menunjuk asistennya. "Bukan aku. Dia Tuan Fu," katanya mencoba mengalihkan perhatian. Sumi memandang asistennya dengan ragu, tetapi ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, suasana menjadi semakin kacau dengan para karyawan yang terus menyambut Fushan. Fushan mulai memberikan isyarat kepada asistennya Ton untuk melanjutkan akting mereka. Dengan sigap, Ton berkata dengan suara penuh wibawa, "Ya, benar. Saya adalah Tuan Fu, bos dari perusahaan ini. Shen hanyalah asisten saya, dan dia sering berjalan lebih cepat dari saya. Itu sebabnya kalian salah paham." Shen menyesuaikan aktingnya, membungkuk dengan sopan kepada Ton. "Maafkan saya, Tuan Fu. Saya tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi," katanya dengan nada penuh penghormatan. Meskipun dalam hatinya, ia hampir tertawa atas skenario konyol yang sedang berlangsung. Supervisor yang menyaksikan drama tersebut langsung berusaha mengesankan Tuan Fu. Dengan penuh hormat, ia berkata, "Tuan Fu, kami mohon maaf atas kebingungan ini. Apa yang membawa Anda ke sini hari ini?" Ton, yang tampak serius, menjawab, "Saya datang karena ada laporan bahwa kalian tidak bekerja dengan benar. Saya ingin memastikan segalanya berjalan sesuai standar perusahaan." Supervisor, yang merasa cemas, tiba-tiba melihat Sumi. "Kalau begitu, saya akan langsung membereskan masalah ini," katanya sambil menarik lengan Sumi. "Saya akan mengeluarkan gadis ini dari perusahaan." Sebelum Sumi sempat bereaksi, Shen dengan cepat memprotes. "Tunggu, jangan lakukan itu," katanya dengan tegas. Supervisor menatap Shen dengan bingung. "Mengapa Anda ikut campur? Anda hanya seorang asisten. Ini bukan urusan Anda." Shen hampir saja mengungkapkan jati dirinya, tetapi dengan cepat ia mengingat perannya. Dengan nada tegas, ia berkata, "Saya berbicara atas nama Tuan Fu. Kami perlu meninjau ulang keputusan ini sebelum bertindak. Lihat lagi desain mereka dan cari tahu siapa yang benar-benar jujur." Supervisor, merasa tertekan, akhirnya memeriksa desain Sumi dan Zhao sekali lagi. Setelah melihat dengan teliti, ia terkejut. "Tuan Fu, Anda benar. Desain Sumi adalah desain asli. Saya melakukan kesalahan besar." Ton langsung mempertegas, "Apakah ini benar-benar kesalahan? Atau Anda sengaja mencoba menyembunyikan kebenaran? Perusahaan ini tidak bisa mentoleransi tindakan seperti ini." Supervisor mulai panik dan memohon, "Tuan Fu, maafkan saya. Itu benar-benar kesalahan saya. Tolong jangan pecat saya." Namun, Ton tetap tegas. "Kesalahan seperti ini merugikan perusahaan. Anda seharusnya lebih berhati-hati." Setelah itu, Ton menoleh kepada Zhao dan berkata, "Anda didiskualifikasi dari wawancara. Mulai sekarang, Anda tidak memiliki kesempatan lagi di perusahaan ini." Kemudian Ton berbicara kepada Sumi, "Desain Anda sangat bagus. Apakah Anda ingin bergabung dengan perusahaan kami?" Sumi, yang awalnya terkejut dengan perubahan nasibnya, tersenyum lebar dan berkata, "Ya, tentu saja. Terima kasih banyak atas kesempatan ini." Melihat Sumi yang bahagia, Shen berpikir dalam hati, "Aku benar-benar meremehkan gadis ini. Dia jauh lebih berbakat dari yang kupikirkan." Setelah situasi selesai,
Shen keluar dari gedung. Namun, Sumi mengejarnya dan bertanya, "Shen, Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak punya pekerjaan tetap. Bagaimana Anda bisa bekerja di perusahaan ini sebagai asisten Tuan Fu?" Shen tanpa ragu menjawab dengan wajah datar, "Oh, itu hanya kebetulan. Saya sebenarnya adalah sopir Tuan Fu. Kadang-kadang dia meminta saya membantunya di tempat kerja. Itu saja." Sumi percaya pada kata-katanya dan mengatakan, "Itu berarti Anda adalah sopir Mr. Fu?" Shen menjawab, "Ya, Anda benar sekali. Dan hari ini adalah hari pertama saya sebagai asisten juga." Kemudian, Sumi mulai mengucapkan terima kasih kepadanya untuk hari ini. Shen berkata, "Saya sudah bilang tidak masalah. Desain Anda adalah yang terbaik, sehingga Anda harus mendapat pujian untuk itu. Bagaimanapun juga, saya tidak melakukan apa-apa. Itu semua adalah keputusan Mr. Fu." Setelah itu, dia berterima kasih kepada Sumi lagi dan bertanya, "Apakah Anda bersamanya malam ini? Mendengar bahwa Anda ingin tinggal di rumah saya?" Shen terkejut dan berkata, "Apa yang Anda katakan?" "Ya, kami berdua sudah menikah, tetapi belum genap 24 jam sejak kami berdua saling mengenal. Kami tidak terhubung secara emosional satu sama lain. Jadi, bagaimana mungkin kita bisa hidup bersama?" Setelah mengatakan semua ini, Shen dengan cepat melarikan diri dari tempat itu. Sumi berpikir, dia bahkan tidak membiarkan saya menyelesaikan pernyataan saya. Kemudian, pada malam hari, Sumi terlihat berada di rumahnya. Dalam hati ia berpikir, Shen ini sangat cerdas. Saya ingin menjadikannya milik saya. Saya bahkan menawarkan agar dia tinggal di rumah saya. Selain menghemat uang sewanya, saya juga bisa sedikit membantu pria malang itu. Tapi dia belum siap menerima tawaran yang begitu baik. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Sumi segera pergi membukanya dan terkejut melihat siapa yang datang. Ternyata Shen berdiri di sana dengan barang bawaannya. Sumi tampak sangat senang dan bertanya, "Bagaimana kamu bisa datang ke sini?" Shen berpikir dalam hati, "Tentu saja ini semua karena kakek." Kemudian kita diperlihatkan dalam kilas balik bahwa kakek Shen memaksanya keluar dari rumah. Dengan tegas, kakek berkata, "Pergilah dan tinggallah di rumah Sumi. Hanya dengan begitu, aku akan mendapatkan cucu laki-laki." Karena tekanan dari kakeknya, Shen akhirnya datang untuk tinggal di rumah Sumi. Namun, Shen tidak ingin mengungkapkan alasan sebenarnya. Ia membuat alasan lain dan berkata, "Pemilik rumah saya mengusir saya. Tidak ada tempat tinggal lain di dekat sini, jadi saya datang ke sini." Sumi tersenyum dan menjawab, "Saya tahu pasti ada alasan seperti ini." Dia mempersilahkan Shen masuk ke rumahnya dan pergi ke dapur untuk mengambil air. Sementara itu, Shen mulai memperhatikan keadaan rumah. Ia melihat bahwa semua perabotan di sana sudah tua. Dalam hati, Shen bergumam, semua furnitur di sini terlihat sangat tua. Shen lalu memperhatikan lantai rumah itu. Ia merasa takut dan berpikir, ini adalah rumah yang sangat tua. Bahkan lantainya mungkin akan ambruk kapan saja. Kemudian begitu Shen duduk, Sumi juga datang ke sana. Tiba-tiba, lampu padam. Shen yang ternyata takut akan kegelapan berteriak panik dan langsung memanjat ke arah Sumi. Melihat itu, Sumi mulai tertawa dan berkata, "Kamu sudah sebesar ini, tapi masih takut akan kegelapan? Ngomong-ngomong, melihat tingkahmu, sepertinya kamu belum pernah tinggal di rumah sewaan sebelumnya." Shen dengan malu menjawab, "Bukan seperti itu. Ini hanya tempat baru, makanya saya berperilaku seperti ini." Sumi lalu berkata, "Tunggu sebentar, saya akan cek ke panel listrik." Dia pergi dan menyalakan lampu kembali. Setelah itu, dia berkata kepada Shen, "Tunggu di sini, saya akan menyiapkan sesuatu untukmu." Ketika Sumi mulai memasak, Shen berkata, "Tidak perlu repot-repot, kamu makan saja, saya tidak lapar." Namun, tiba-tiba terdengar suara kelaparan dari perut Shen. Ia akhirnya mengakui, "Baiklah, saya juga akan makan." Setelah makanan siap, Shen mencicipinya dan langsung kagum. Ia berkata, "Makananmu enak sekali, ini bahkan lebih baik daripada yang dimasak Kak Lu." Namun, Shen tidak sengaja menyebut nama seseorang. Sumi penasaran bertanya, "Siapa Kak Lu itu?" Shen cepat-cepat berbohong, "Dia saudara perempuan temanku." Setelah itu, Shen mulai bertanya, "Bagaimana kamu bisa memasak dengan sangat baik? Kamu juga sepertinya sangat terampil dalam banyak hal." Sumi tersenyum pahit dan menjelaskan, "Ayah saya dulu berselingkuh dari ibu saya. Setelah itu, saya tinggal hanya berdua dengan ibu saya. Lalu, ketika ibu jatuh sakit, semua pekerjaan rumah jatuh ke tangan saya. Dari situ, saya belajar memasak dengan baik." Sumi lalu menambahkan, "Ngomong-ngomong, sekarang kamu istirahat saja di rumah.
Saya harus pergi untuk pekerjaan pengiriman makanan. Shen terlihat terkejut dan berkata, "Kamu bekerja sampai larut malam? Saya tidak bisa membiarkanmu pergi sendirian seperti ini." Akhirnya kita melihat Shen ikut bersama Sumi di skuternya untuk mengantarkan makanan. Saat perjalanan, Shen berkata, "Pekerjaan mengantar makanan ini sangat sulit. Kamu harus pergi ke begitu banyak tempat." Sambil tersenyum, "Saya sudah bilang, kamu tidak perlu datang, kamu sendiri yang memilih ikut." Shen menanggapi dengan tegas, "Mulai sekarang, kamu tidak akan melakukan pekerjaan ini lagi. Ini terlalu melelahkan untukmu." Sumi menatap Shen dan berkata, "Kalau saya tidak bekerja, apakah kamu yang akan mendukung saya?" Shen tanpa ragu menjawab, "Ya, saya akan mendukungmu." Shen tanpa ragu menjawab, "Ya, saya akan mendukungmu." Sumi tertawa kecil dan berkata, "Kamu bahkan belum bisa menghidupi dirimu sendiri. Tidak ada uang, tapi kamu bicara ingin mendukung saya? Lebih baik kamu urus dirimu sendiri dulu, itu sudah cukup." Saat mereka berbincang, tiba-tiba sebuah mobil menabrak mereka. Shen dan Sumi terkejut. Ternyata mobil itu adalah milik Zhao dan pacarnya. Zhao keluar dari mobil dengan wajah marah dan mulai berteriak kepada Sumi, "Lihat apa yang telah melakukan pada mobil pacarku." Sumi yang juga marah menjawab, "Apa yang kamu katakan? Kalian yang menabrak kami, bukan kami yang menabrak kalian." Namun, Zhao tidak setuju dan berkata, "Tidak, kalian yang menabrak kami. Lihat mobil pacarku ini, sangat mahal, dan sekarang rusak gara-gara kalian." Zhao berkata dengan nada arogan, "Kalian harus memperbaiki semua goresan pada mobil ini. Jangan harap bisa pergi dari sini tanpa membayar 50.000. Shen dengan nada tegas menjawab, "Apa? Anda mencoba menjebak istri saya? Kami tidak melakukan apapun pada mobil Anda, jadi jangan ganggu kami." Zhao menyeringai dan berkata, "Jadi, Anda suaminya? Pantas saja Anda sangat memihaknya di perusahaan hari ini. Apa Anda tidak sadar bahwa Anda hanya seorang sopir? Apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda?" Sumi langsung menanggapi, "Lalu kenapa jika suami saya seorang sopir? Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Dia tidak melakukan apapun yang merugikan Anda." Pacar Zhao ikut campur dan bertanya, "Apa mereka berdua ini menggertakmu di perusahaan tadi?" Pacarnya mulai mendekati Shen dan melihat jam tangan yang dipakainya. Dengan nada menghina, dia berkata, "Oh, jadi kamu memakai salinan jam tangan mahal ya?" Mendengar itu, Shen dengan cepat memasukkan jam tangannya ke dalam saku. Ia berpikir dalam hati, "Untung saja saya tidak sampai ketahuan. Saya selamat dari malu besar ini." Zhao dan pacarnya terus mengolok-olok Sumi tanpa henti. Sumi menjadi sangat marah, namun Shen mencoba menenangkan situasi. Karena tekanan situasi, Shen akhirnya setuju untuk memberikan uang kepada mereka. Namun, Sumi dengan tegas menolak. Shen kemudian berkata kepada Sumi, "Tuan Fu telah memberi saya gaji di muka, jadi Anda tidak perlu khawatir. Bahkan jika saya memberikan mereka 50.000, uang saya tidak akan habis." Setelah menerima uang itu, Zhao dan pacarnya tetap memarahi mereka dengan kasar sebelum akhirnya pergi. Melihat itu, Sumi menjadi sangat marah. Namun, Shen segera mengendalikannya dan mencoba menenangkannya. Kemudian, kita melihat Yao dan pacarnya terlibat dalam sebuah kecelakaan kecil dengan mobil lain di tengah jalan yang sibuk. Pria dari mobil tersebut langsung meminta uang ganti rugi. Awalnya mereka menawarkan untuk membayar 50.000, tetapi pria itu meminta jumlah yang jauh lebih besar. Karena terpaksa, mereka akhirnya memberikan uang itu. Melihat hal ini, Sumi dan Shen merasa sangat kesal. Setelah situasi mereda, Sumi segera pergi dari sana sambil menawarkan permintaan maaf kepada Zhao. Namun, ketika Zhao kembali ke mobilnya, kita melihat pria dari mobil lain memberi isyarat kepada Shen yang mengungkapkan bahwa dia ternyata telah bersekongkol dengan Shen. Sumi yang tidak mengetahui hal ini merasa sangat puas saat pulang. Ia berkata kepada Shen dengan nada puas, "Reaksi pria itu sangat layak ditonton. Betapa marahnya dia tadi." Namun, saat ia bergerak dengan semangat, kakinya terkilir. Shen segera membantu Sumi dengan mengompres kakinya menggunakan es. Saat mereka berbincang, Sumi tiba-tiba bertanya, "Jika kamu mengetahui bahwa saya sebenarnya sangat kaya dan saya sengaja menyembunyikan fakta ini darimu, apa yang akan kamu lakukan?" Shen terdiam dan menatapnya. Sumi yang menyadari situasi menjadi canggung, dengan cepat berkata sambil tertawa, "Hei, saya hanya bercanda. Jangan dimasukkan ke dalam hati." Shen tersenyum canggung, tetapi kemudian Sumi menambahkan, "Tapi itu hal yang baik. Saya benar-benar tidak suka pembohong.
Ayah saya dulu sering berbohong kepada ibu saya. Itu sebabnya saya mulai membenci pembohong. Saya hanya ingin kamu tidak pernah berbohong kepada saya di masa depan. Mendengar ini, Shen menjadi sangat gelisah. Dalam hatinya, ia berpikir, bagaimana saya bisa mengatakan yang sebenarnya kepadanya? Sumi kemudian menyuruh Shen memakai sandal untuk keluar sebentar. Saat itu, mereka berdua menjadi sangat dekat. Namun tiba-tiba suara hujan dan petir menggema di luar. Momen itu langsung pecah dan mereka segera menjauh satu sama lain. Keesokan paginya, kita melihat Shen berbicara dengan seorang karyawan. Shen berkata, saya akan memberikan bonus untuk pekerjaan besok. Sekarang, cepat pergi dari sini. Kalau Sumi melihat saya dengan Anda, saya harus menjelaskan banyak hal. Namun tiba-tiba Sumi muncul. Melihat itu, Shen segera berpura-pura berkata, oh, saya hanya sedang mengambil foto dengan mobil ini. Karyawan tersebut cepat-cepat pergi. Sumi kemudian memberikan tiffin kepada Shen dan berkata, ayo kita pergi ke perusahaan bersama-sama. Kita melihat mereka berdua berangkat ke perusahaan dengan bahagia, duduk bersama di atas skuter. Sesampainya di perusahaan, Sumi bertemu dengan rekan-rekannya. Setelah itu, ia pergi menemui supervisornya. Supervisor berkata dengan nada merendahkan, kamu sudah didiskualifikasi. Saya tahu ini pasti sulit untuk orang miskin seperti kamu. Saya, sebaliknya, berasal di keluarga yang sangat berkuasa. Sumi dengan tegas bertanya, kenapa saya harus didiskualifikasi? Supervisor menjawab, sepertinya kamu tidak tahu. Kamu datang ke sini hanya karena koneksi, bukan karena kemampuan. Dia kemudian menyerahkan beberapa berkas kepada Sumi dan berkata, ini berkas untuk 3 proyek, kamu harus menyelesaikan semuanya. Sumi bertanya, kenapa saya harus melakukan pekerjaan Anda? Supervisor menjawab dengan nada mengancam, jika kamu tidak ingin paman saya mengeluarkan kamu dari perusahaan ini, lebih baik kamu diam dan lakukan pekerjaan ini. Sumi, yang marah, melemparkan berkas tersebut ke meja dan berkata, saya tidak akan melakukannya. Supervisor menambahkan ancaman lainnya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan memastikan kamu dipecat dari perusahaan ini, dan suamimu juga. Mendengar ancaman itu, Sumi berpikir dalam hati, saya tidak boleh membuat masalah dalam pekerjaan Shen. Kalau saya menolak, itu bisa berdampak buruk untuknya. Dengan berat hati, Sumi akhirnya diam-diam setuju untuk melakukan pekerjaan supervisor tersebut. Kemudian, ketika Sumi mencoba pergi untuk menyelesaikan tugasnya, salah satu rekan kerjanya datang untuk membantunya. Namun, supervisor yang kejam berkata kepada rekan kerja tersebut, jika kamu mau membantu Sumi, saya akan memastikan kamu juga dipecat dari perusahaan ini bersamanya. Mendengar ancaman tersebut, rekan kerja Sumi berkata dengan penuh penyesalan, maaf Sumi, saya tidak bisa membantumu. Kamu selesaikan sendiri saja. Setelah itu, dalam adegan berikutnya, kita melihat Shen menelepon Sumi dan bertanya, di mana kamu sekarang? Sumi menjawab, saya sedang sibuk dan tidak punya waktu luang saat ini. Saya harus bekerja lembur. Setelah menutup telepon, Shen menjadi sangat kesal. Ia berteriak kepada asistennya, siapa yang menyuruh istri saya bekerja lembur? Siapa yang memberikan pekerjaan sebanyak itu kepadanya? Asistennya menjawab dengan nada bingung, maaf bos, saya juga tidak tahu apa-apa tentang ini. Shen yang masih marah berkata, cari tahu siapa yang memberikan pekerjaan ini. Setelah saya tahu, saya akan menghukum karyawan itu. Malam itu, saat waktu makan malam tiba, Shen menikmati tiffin yang telah disiapkan oleh Sumi dengan penuh senyuman. Namun, kekhawatirannya terhadap Sumi tetap ada. Ketika malam semakin larut, Shen pergi ke kantor untuk menemui Sumi. Sesampainya di sana, ia melihat Sumi masih sibuk bekerja lembur. Setelah memeriksa, Shen mengetahui bahwa proyek yang sedang dikerjakan Sumi adalah tugas yang diberikan oleh Zhao. Shen mendekati Sumi dan berkata dengan lembut, kamu pasti sangat lelah sekarang. Beristirahatlah, biarkan saya yang menyelesaikan pekerjaan ini. Mr. Fu telah memberikan saya banyak pelatihan, jadi saya juga tahu bagaimana menyelesaikan semua tugas ini. Sumi yang kelelahan, akhirnya setuju dan berkata, terima kasih Shen. Dia pun beristirahat sementara, Shen menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan tekun. Setelah Shen menyelesaikan tugas yang diberikan kepada Sumi, ia menggambar sesuatu di file proyek tersebut. Kemudian, mereka berdua pulang. Shen memperhatikan bahwa makanan Sumi dari siang hari masih utuh dan belum disentuh. Bahkan, ada lebih banyak hidangan yang masih tersimpan. Melihat ini, Shen merasa sangat sedih. Ia bertanya kepada Sumi, kenapa kamu tidak makan siangmu?
Sumi menjawab dengan suara lembut. Sebenarnya, saya harus menabung untuk bisa membayar semua kewajiban ini. Mendengar hal itu, Shen merasa bersalah dan segera meraih tangan Sumi. Ia berkata dengan penuh ketegasan, "Kamu tidak perlu memikirkan hal seperti itu lagi. Kita ini suami istri. Mulai sekarang, itu adalah tanggung jawab saya untuk menjaga kamu. Semua uang saya adalah milikmu, dan kamu tidak perlu khawatir tentang apapun." Sumi yang awalnya ragu, merasa sangat tersentuh dengan kata-kata Shen. Ketika Shen pergi ke kamarnya untuk tidur, Sumi tersenyum penuh kebahagiaan, merasa hatinya mulai nyaman dengan keberadaan Shen. Keesokan harinya, dalam rapat perusahaan, direktur memuji hasil proyek yang diserahkan oleh Sumi. Dengan bangga, ia berkata, "Proyek ini dikerjakan dengan sangat baik. Anda telah menunjukkan kerja keras yang luar biasa." Namun, di sisi lain, direktur memarahi Xiao. "Apa-apaan ini yang kamu buat? Apa ini desain proyek atau hanya coretan tidak jelas?" Rupanya, Shen telah mengerjakan sebagian besar tugas tersebut dan menggambar sesuai imajinasinya tanpa mengerti detail teknisnya. Meski desain untuk proyek ketiga tidak sempurna, kerja keras dan kreativitas yang ditunjukkan tetap mendapatkan apresiasi besar. Setelah direktur memuji hasil kerja Sumi, Ja yang merasa kesal dan cemburu mulai menuduh Sumi di depan semua orang. Ia berkata, "Ini semua ulah Sumi, dia yang mengerjakan proyek ini." Namun, Sumi dengan tegas membalas, "Kenapa saya harus melakukan pekerjaan Anda? Apakah ini tugas saya?" Kata-kata itu membuat Ja terdiam karena semua orang tahu bahwa ia memang meminta Sumi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Direktur yang melihat sikap Ja langsung memarahinya karena tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, Sumi diberi penghargaan berupa undangan ke kompetisi perusahaan dan juga bonus sebagai bentuk apresiasi atas usahanya. Sumi merasa sangat senang dan bersyukur. Namun, di balik semua itu, Shen yang berada di balik layar, diam-diam mengatur semua penghargaan tersebut. Direktur kemudian menelepon Shen dan berkata, "Bos, saya telah melakukan seperti yang Anda perintahkan." Shen tersenyum puas, lalu menjawab, "Kerja bagus. Saya akan memberi Anda bonus sebagai bentuk terima kasih." Beberapa waktu kemudian, saat Sumi sedang berbicara dengan rekannya tentang menghadiri acara tersebut, Ja yang iri merobek undangan Sumi secara diam-diam. Ketika Sumi menemukan undangan yang telah sobek itu, hatinya hancur. Ia pulang ke rumah dengan perasaan kesal dan kecewa. Shen, yang memahami situasinya, segera memberikan undangan VIP miliknya kepada Sumi. Sumi, yang merasa ragu, bertanya, "Kalau kamu memberikan undangan ini padaku, bagaimana kamu bisa masuk ke acara itu?" Shen hanya tersenyum kecil sambil berpikir dalam hati. "Bagaimanapun juga, ini adalah acara tahunan perusahaan saya. Tidak ada yang bisa melarang saya hadir." Namun, ia berkata pada Sumi, "Jangan khawatir, aku akan menemukan cara untuk masuk secara diam-diam." Sebelum Sumi sempat berkata lebih jauh, terdengar suara ketukan di pintu. Sumi bergegas membukanya dan mendapati seseorang yang mengejutkan. Ibu Shen berdiri di depan pintu mereka. Shen terkejut melihat ibunya berdiri di depan pintu. Dengan bingung, ia berkata, "Ibu, bukankah ibu sedang berada di luar negeri? Kenapa tiba-tiba ada di sini?" Ibunya dengan senyum lebar menjawab, "Kamu menikah dan bahkan tidak memberitahu ibu. Sungguh keterlaluan. Aku bahkan sempat berpikir kamu mungkin menyukai anak laki-laki." Shen langsung memotong, "Ibu, apa yang ibu bicarakan? Jangan membuat kesalahpahaman." Namun, ibunya hanya terkekeh kecil dan berkata, "Aku kesini untuk bertemu dengan menantu perempuanku yang tercinta." Ia lalu berbalik ke arah Sumi dan memujinya tanpa henti. "Kamu sangat cantik dan imut. Tidak heran Shen memilihmu." Tanpa membuang waktu, sang ibu memanggil para penjaga untuk membawa masuk hadiah-hadiah mewah berupa perhiasan, pakaian mahal, dan barang-barang lain untuk Sumi. Shen yang mulai khawatir dengan situasi ini, segera membawa ibunya ke samping dan berbicara dengan nada panik. "Ibu, Sumi tidak tahu siapa saya sebenarnya. Kalau ibu bersikap seperti ini, dia bisa curiga atau bahkan meninggalkan saya." Ibunya hanya tersenyum penuh arti sambil menjawab, "Tenang saja sayang, aku tahu apa yang aku lakukan." Kemudian Shen kembali ke ruang tamu bersama ibunya. Ia berusaha meredakan ketegangan dengan berkata kepada Sumi, "Ibu saya ini seorang aktris. Dia memang suka berakting, jadi semua yang kamu lihat tadi hanyalah bagian dari perannya." Sumi, yang polos, percaya dengan perkataan Shen dan berkata sambil tersenyum, "Aktris? Oh, tidak heran Bibi sangat pandai berakting. Saya hampir saja tertipu."
Sang ibu lalu menyerahkan sebuah kalung mewah dan gaun indah kepada Sumi. Awalnya, Sumi menolak dengan sopan. "Maaf, Bibi, saya tidak bisa menerima ini." Namun Shen segera membujuk, "Kamu harus menerimanya. Kalung ini adalah bagian dari pameran perhiasan. Tidak ada salahnya, kan?" Akhirnya, dengan sedikit ragu, Sumi menerima hadiah tersebut. Setelah suasana agak mereda, Shen dengan cepat menyuruh ibunya pulang. Dengan nada cemas, ia berkata, "Ibu, kalau ibu tinggal lebih lama, rahasia saya bisa terbongkar hari ini juga. Tolong, jangan membuat situasi menjadi lebih sulit." Ibunya hanya terkekeh kecil dan menjawab, "Baiklah, baiklah. Aku akan pergi, tapi jangan lupa aku akan terus memantau kalian." Di tempat lain, Zhao bersama teman-temannya sedang bersiap-siap pergi ke acara besar. Ketika mereka tiba, Sumi juga datang dengan mengenakan gaun elegan yang membuatnya terlihat memukau. Melihat kemunculannya, Zhao dan teman-temannya mulai merasa iri. Salah satu dari mereka berbisik, "Lihat dia, pasti dia tidak punya undangan. Tidak mungkin dia bisa masuk ke acara ini." Namun, Sumi dengan tenang mendekati penjaga keamanan dan menunjukkan kartu undangan VIP-nya. Penjaga langsung mempersilahkannya masuk. Zhao yang menyaksikan hal ini tidak bisa menahan rasa penasaran. Ia bertanya pada penjaga, "Kenapa kamu membiarkannya masuk? Dia bukan siapa-siapa." Penjaga menjawab dengan tegas, "Dia memiliki kartu VIP, jadi dia diizinkan masuk." Mendengar hal ini, Zhao dan teman-temannya semakin terkejut. Mereka mulai bergumam di antara mereka sendiri, bagaimana dia bisa mendapatkan kartu VIP? Apakah dia memiliki hubungan dengan Tuan Fu? Di dalam acara, suasana mulai semakin ramai. Xiao, salah satu peserta acara, tiba dengan mengenakan kalung mewah yang ia klaim asli. Namun sebenarnya kalung itu adalah replika. Dalam hati, ia berkata, "Tidak ada yang boleh tahu bahwa kalung ini palsu. Aku hanya perlu pura-pura percaya diri." Para tamu yang melihatnya pun memuji kalungnya, menyebutnya sangat mahal dan indah. Xiao tampak puas dengan perhatian tersebut, sampai kemudian perhatian semua orang beralih kepada Sumi yang masuk dengan mengenakan kalung yang sama. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. "Tunggu, bukankah hanya ada satu kalung asli dari koleksi ini? Jika begitu, salah satu dari mereka pasti memakai yang palsu." Situasi menjadi semakin tegang ketika Xiao mencoba menyelamatkan dirinya dengan lantang berkata, "Kalungku adalah yang asli. Pasti kalung Sumi itu palsu." Untuk membuktikan siapa yang benar, seseorang mengusulkan untuk menguji keaslian perhiasan tersebut. Sumi dengan tenang menyerahkan kalungnya untuk diuji. Sementara Xiao tampak gelisah, meski berusaha menutupi rasa takutnya dengan senyum palsu. Setelah beberapa saat, hasilnya diumumkan. Kalung yang dikenakan Sumi terbukti asli, sementara kalung Xiao adalah replika. Ruangan langsung dipenuhi dengan bisikan dan tatapan mencemooh. Salah satu tamu berkomentar, "Jadi selama ini Xiao hanya berpura-pura. Betapa memalukannya." Xiao yang merasa terhina mencoba membela diri. "Ini pasti kesalahan. Kalung ini diberikan oleh orang terpercaya." Namun, kata-katanya tenggelam oleh cemoohan para tamu. Dalam keputusasaan, Xiao memanggil pamannya untuk membelanya. Saat pamannya tiba di acara, suasana kembali hening. Namun, begitu pamannya melihat Shen, raut wajahnya berubah drastis. Dia mengenali Shen dan ketakutan langsung terpancar dari matanya. Dengan panik, paman Xiao memberi isyarat kepada Shen agar tetap diam dan tidak mengungkap identitas aslinya. Shen, yang menyadari ketakutan itu, hanya tersenyum tipis, membuat pamannya semakin gelisah. Xiao, yang tidak menyadari interaksi tersebut, memohon kepada pamannya, "Paman, tolong bela aku. Mereka mempermalukan aku di depan semua orang." Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Pamannya yang ingin menenangkan situasi, dengan tegas menampar Xiao di depan semua orang. "Berhenti membuat masalah. Jangan mempermalukan keluargamu dengan tingkah tak bergunamu ini." Xiao hanya bisa terdiam, wajahnya merah padam, menahan malu dan marah. Setelah acara selesai, paman Xiao memutuskan untuk berbicara dengannya. Dengan nada serius, dia berkata, "Dengar, Xiao, suami Sumi bukanlah orang biasa. Dia adalah Tuan Fu. Jika kau ingin membuat masalah dengannya, jangan libatkan aku. Aku tidak ingin karierku hancur karena ulahmu." Namun, pamannya menggelengkan kepala dan pergi, meninggalkan Xiao dalam kebingungan dan kemarahan. Sementara itu, di rumah, Sumi yang mulai merasa curiga menatap Shen dengan serius. "Shen, katakan yang sebenarnya. Apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Apakah benar bahwa kau adalah Tuan Fu? Itu sebabnya kau selalu bisa membantuku?"
Shen, yang tidak ingin rahasianya terbongkar, mencoba menenangkan Sumi. Tidak, Sumi. Itu tidak benar. Aku hanyalah seorang pria biasa. Kau tahu itu. Saat situasi semakin tegang, asisten Shen tiba-tiba muncul. Dengan cerdas, dia memainkan perannya dan berkata, Tuan Fu ada di sini. Dia lalu berpura-pura bahwa Shen hanyalah asistennya. Sumi yang sempat marah dan bingung akhirnya percaya pada kebohongan itu. Dengan penuh penyesalan dia berkata, maafkan aku Shen, aku salah paham dan marah padamu tanpa alasan. Shen tersenyum lega dan berkata lembut, aku sudah bilang, aku tidak punya rahasia darimu. Jangan khawatir, Sumi. Aku hanya ingin membuatmu bahagia. Kemudian, sebagai bagian dari sandiwara itu, asisten Shen memberikan bonus sebesar 1 juta kepada Sumi. Sumi yang kaget mencoba mengembalikan uang itu, tapi asisten itu berkata, ini adalah hakmu. Gunakanlah sesuai keinginanmu. Setelah itu, asisten Shen berpamitan dengan senyuman dan mengucapkan, semoga kalian selalu bahagia. Dalam perjalanan pulang, Shen mencoba membuat Sumi merasa lebih baik. Dia berkata sambil tersenyum, Sumi, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kau berhak marah, tapi aku janji, aku akan selalu ada untukmu. Sumi menatapnya dengan lembut dan berkata, mulai sekarang, aku tidak akan marah lagi pada siapapun. Aku percaya padamu, Shen. Mereka pun pulang dengan perasaan damai dan hubungan mereka semakin erat. Sementara itu di rumah, Shen mencoba menyelidiki pikiran Sumi dengan bertanya pelan. Kau tidak berbohong kan, Sumi? Sumi menatapnya sambil tersenyum. Tidak, aku hanya berpikir bagaimana jika Tuan Fu menyukaiku, itu sebabnya dia selalu membantuku dan bahkan memberiku uang, katanya dengan nada bercanda. Mendengar itu Shen terlihat kesal. Jadi apa kau juga mulai menyukainya? Tanyanya dengan sedikit nada cemburu. Sumi tertawa kecil dan menjawab, tentu saja tidak. Aku sama sekali bukan tipe orang yang menyukai pria kaya seperti dia. Perkataan Sumi membuat Shen lega dan tersenyum. Ia kemudian bertanya, kalau begitu, apa yang akan kau lakukan dengan uang yang diberikan Tuan Fu? Membeli rumah? Mobil? Atau sesuatu yang lain? Sumi dengan misterius menjawab, besok aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Keesokan harinya, Sumi membawa Shen ke sebuah panti asuhan tempat dia dibesarkan. Shen terkejut saat melihat Sumi menyerahkan kartu senilai 1 juta kepada pengelola panti asuhan. Ini untuk membantu anak-anak di sini, kata Sumi sambil tersenyum. Shen memandangnya dengan kagum, merasakan kebaikan hati istrinya. Kemudian, Sumi mengajak Shen bertemu dengan anak-anak di panti asuhan. Anak-anak itu langsung bersorak kegirangan melihat Sumi. Didi, seru salah satu anak. Apakah kakak ini pacarmu? Sumi tersenyum malu-malu dan menjawab, bukan, dia suamiku. Anak-anak itu mulai berseru, kami pernah melihat di TV, kalau pasangan menikah itu sering berciuman. Kenapa kalian tidak melakukannya juga? Sumi terkejut dan berkata, kalian ini masih anak-anak, apa yang kalian bicarakan? Namun Shen mendekati Sumi dan tanpa ragu mencium pipinya. Ia berkata sambil tersenyum, aku hanya memenuhi permintaan mereka. Sumi tersipu, sementara anak-anak tertawa dan bersorak. Setelah itu, Shen bermain bersama anak-anak, sementara Sumi melihatnya dengan penuh kebahagiaan, merasa hidupnya kini lengkap. Keesokan harinya, Sumi berada di perusahaan ketika ia menerima telepon dari bibinya. Dengan nada memaksa, bibinya berkata bahwa Sumi harus ikut makan malam bersama dia dan pamannya di sebuah hotel. Awalnya, Sumi mencoba menolak, tetapi akhirnya setuju dengan berat hati. Sebelum pergi, ia memberitahu Shen, hari ini kita tidak bisa pulang bersama, karena aku harus pergi ke hotel untuk bertemu paman dan bibi. Shen dengan tenang menjawab, baiklah, aku akan datang ke sana untuk menjemputmu setelah selesai. Saat Sumi tiba di hotel, suasana segera berubah aneh. Rupanya, paman dan bibinya telah mengatur kencan buta untuknya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sumi terkejut dan kesal saat melihat pria yang dijodohkan dengannya, seorang lelaki sombong yang terus memamerkan kekayaan dan statusnya sepanjang pertemuan. Dengan nada angkuh, pria itu bahkan mulai memuji dirinya sendiri tanpa henti, membuat Sumi semakin gerah. Paman dan bibi Sumi mencoba meyakinkannya, lihatlah kencan buta ini, dia orang kaya dan cocok untukmu. Namun, Sumi tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dengan tegas, ia menjawab, kalian memanggilku ke sini untuk kencan buta? Jika kalian mengatakan sebelumnya, aku pasti tidak akan datang sama sekali. Dan bagaimanapun, aku sudah menikah. Aku tidak tertarik menikah dengan siapapun lagi. Setelah Sumi menunjukkan akta nikahnya kepada paman dan bibinya, ia berkata tegas,
Sekarang kalian tidak bisa memaksa saya menikah. Saya sudah punya suami. Namun, bibinya yang kesal karena tidak mendapatkan keuntungan dari rencana perjodohan ini menjadi marah. Dengan nada sinis, ia berkata, "Kamu harus menikah lagi. Saya belum mendapatkan hadiah yang bagus. Lagi pula keluarga anak laki-laki ini sudah menawarkan banyak hadiah." Bibinya bahkan mulai bernegosiasi dengan keluarga pria tersebut tentang jumlah hadiah yang bisa mereka berikan untuk menikahi Sumi. Mendengar ini, Sumi tak bisa menahan emosinya. Dengan tajam, ia berkata, "Apa kalian menganggap saya seperti sayuran di pasar yang bisa ditawar-tawar? Sudah saya katakan, saya sudah menikah dan saya tidak akan menikah dengan siapapun lagi." Dengan penuh rasa jijik, ia meninggalkan meja. Namun, paman dan bibinya tidak menyerah begitu saja. Bibinya menangis dramatis sambil berkata, "Ibumu sudah tiada, kami yang menggantikan orang tua untukmu. Kamu harus mendengarkan kami." Di saat itu, pria yang dijodohkan dengan Sumi mendadak bertindak kasar. Ia menarik tangan Sumi dan berkata, "Sekarang ikut denganku, kita akan menikah hari ini juga." Sumi mencoba melepaskan diri, tetapi pria itu semakin menggenggam tangannya dengan paksa. Tepat pada saat itu Shen tiba. Melihat istrinya dalam kesulitan, ia segera menghampiri. Pria tersebut, tanpa malu-malu, mulai merendahkan Shen, berkata, "Kamu hanya seorang pria miskin. Lihat diriku, aku kaya raya. Tinggalkan pria malang ini, Sumi, dan pilih aku." Namun, Sumi berdiri tegak dan menjawab dengan lantang, "Benar, suamiku tidak kaya. Tapi dia sangat peduli, baik hati, dan mencintaiku. Jika aku meninggalkan pria sebaik dan setampan dia, maka aku pasti sudah kehilangan akal." Shen, yang tetap tenang, mengeluarkan ponselnya. Ia menghubungi seseorang dan berkata dengan tegas, "Mulai sekarang, saya menghentikan semua kesepakatan perusahaan saya dengan pria ini dan keluarganya." Pria itu terkejut, menyadari kekuatan Shen, tetapi sebelum bisa berkata apa-apa, Shen berbalik ke arah paman dan bibi Sumi. Dengan nada penuh kemarahan, ia berkata, "Jangan pernah lagi mencoba memperlakukan istri saya seperti ini. Jika kalian berani melakukannya lagi, saya tidak akan tinggal diam." Melihat kemarahan Shen, paman dan bibinya ketakutan dan segera pergi dari sana bersama pria tersebut. Namun, masalah baru mulai muncul. Di adegan berikutnya, kita melihat Zhao menyewa seorang detektif untuk menggali informasi tentang suami Sumi. Ketika ia mengetahui bahwa Shen sebenarnya adalah Tuan Fu, ia merasa menemukan cara untuk menghancurkan hidup Sumi. Dengan licik, ia meminta detektif itu untuk menyampaikan informasi ini kepada mantan pacar Shen, berencana memulai drama baru yang akan mengguncang hubungan Shen dan Sumi. Keesokan harinya, suasana di perusahaan mendadak tegang saat seorang wanita bernama Waning, mantan pacar Shen, muncul dengan amarah yang meluap. Ia langsung mendekati Sumi, yang sedang sibuk bekerja, dan mulai berteriak, "Beraninya kamu mencoba merayu tunanganku? Apa kamu pikir kamu bisa merebutnya dariku?" Sumi terkejut dan bingung. Dengan tenang, ia mencoba menjelaskan, "Sepertinya Anda salah paham. Saya bahkan tidak mengenal Anda, jadi bagaimana saya bisa mengenal tunangan Anda?" Namun, Waning tidak mau mendengar. Dengan nada sinis, ia berkata, "Jangan pura-pura polos. Bos saya adalah Tuan Fu, dan saya tahu banyak perempuan seperti kamu mencoba memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi. Kamu pikir saya akan membiarkan ini begitu saja?" Sumi, yang merasa tuduhan itu tak masuk akal, akhirnya menjawab tegas, "Apa yang Anda katakan tidak benar. Tidak ada hubungan seperti itu antara saya dan Tuan Fu. Anda benar-benar salah paham." Saat Waning hendak melanjutkan serangannya, Shen tiba-tiba muncul di tempat itu bersama asistennya. Ketika Sumi melihatnya, ia berkata dengan gugup, "Tuan Fu datang." Melihat Shen, Waning mendadak terpaku. Ia tidak menyangka pria yang selama ini ia sebut sebagai tunangan adalah Shen, yang kini berada di sisi Sumi. Shen segera menyadari situasinya. Ia memberi isyarat kepada asistennya untuk menenangkan Waning, sementara ia dengan sigap membawa Sumi menjauh dari tempat itu. "Ayo, kita pergi dari sini." Waning yang masih terkejut mencoba mengejar Shen. Namun, seorang pelayan perusahaan menghentikannya dengan tegas, berkata, "Maaf, tetapi bos kami sudah menikah. Tolong jangan ganggu dia lagi." Mendengar hal itu, Waning terdiam. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Ia merasa dikhianati dan tidak percaya bahwa Shen, pria yang pernah ia cintai, kini telah menikah dengan perempuan lain. Sementara itu, Shen dan Sumi sedang menikmati waktu bersama di sebuah taman ketika tiba-tiba Waning muncul lagi dengan amarah yang meluap-luap. Ia langsung menghampiri Sumi dan mulai berteriak, "Beraninya kamu merebut Shen dariku?"
Shen segera melangkah maju untuk melindungi Sumi dan menjawab tegas, Sumi adalah istriku dan kamu tidak berhak mengatakan apapun tentangnya. Namun, Waning tidak menyerah. Dengan air mata pura-pura, ia menatap Shen dan berkata, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Aku adalah kekasih masa kecilmu. Sumi yang bingung dengan pengakuan Waning bertanya, tunggu, kamu bilang kamu adalah pacar Tuan Fu? Waning menyeringai dan menjawab, oh jadi dia belum memberitahumu yang sebenarnya? Sepertinya Shen menyukai seseorang yang polos seperti kamu yang mudah dibohongi. Shen yang mulai kehilangan kesabarannya memotong ucapan Waning dengan suara tegas. Cukup Waning, aku sudah menikah, jangan campuri kehidupan kami lagi. Masa lalu adalah masa lalu, dan aku tidak berhutang apapun padamu. Setelah berkata demikian, Shen membawa Sumi pulang. Di perjalanan, Sumi yang masih penasaran bertanya dengan lembut, Shen, siapa sebenarnya Waning? Apa dia benar-benar kekasih masa kecilmu? Shen menghela napas, mencoba meredakan ketegangan. Dia hanya teman keluarga, tidak lebih. Aku tidak ingin memberitahumu sebelumnya karena aku tidak ingin kamu salah paham. Percayalah padaku, dia tidak ada artinya bagiku. Meskipun jawaban itu membuat Sumi merasa lebih tenang, ia tetap merasakan sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, Waning yang dipenuhi rasa dendam bertemu dengan pria yang sebelumnya berkonflik dengan Sumi. Ia membuat kesepakatan dengan pria itu untuk membantu memisahkan Shen dan Sumi. Saat melihat Shen bersama Sumi di sebuah acara, Waning mendekatinya dengan senyum manipulatif. Shen, jika kamu tidak ingin aku memberitahu Sumi tentang hubungan kita di masa lalu, maka kamu harus memenuhi satu permintaanku. Shen menatapnya dengan tajam. Apa yang kamu inginkan, Waning? Waning menjawab dengan suara lembut tetapi mengandung ancaman. Pesta ulang tahunku 2 hari lagi. Aku ingin kamu datang dan mengumumkan di depan semua orang bahwa kamu adalah tunanganku. Semua keluarga dan teman-temanku akan hadir dan aku yakin kamu tidak ingin mempermalukan dirimu sendiri. Shen menahan amarahnya, tetapi dia tahu bahwa Waning serius. Dia berencana untuk menghentikan Waning sekali dan untuk selamanya, bahkan jika itu berarti menghadapi semua tamu di pesta ulang tahunnya. Pada hari pesta ulang tahun Waning, suasana meriah berubah menjadi penuh intrik. Sumi, yang tak tahu apa-apa, datang untuk mengantarkan kue ulang tahun atas permintaan bosnya. Begitu sampai di sana, Waning dengan senyum licik memerintahkannya untuk membawa kue langsung ke mejanya. Saat Sumi hendak menyerahkan kue tersebut, Waning dengan sengaja menjatuhkannya ke lantai. Kenapa kamu begitu ceroboh? Lihat apa yang kamu lakukan. Waning berteriak, sengaja membuat keributan agar semua orang memperhatikan. Dia kemudian menambahkan, bersihkan kue ini sekarang dan minta maaf padaku. Jika tidak, aku akan melaporkanmu dan kamu akan kehilangan pekerjaanmu. Sumi, yang tahu posisinya lemah, menunduk dan mulai membersihkan sambil menahan air mata. Tepat saat itu, Shen tiba di pesta. Melihat Sumi dipermalukan seperti itu, Shen hampir melangkah maju, tetapi Waning tiba-tiba mengumumkan dengan lantang kepada semua tamu, aku ingin kalian semua tahu, hari ini aku akan bertunangan dengan pria yang aku cintai, Tuan Fu. Semua mata langsung tertuju pada Shen. Sumi, yang mendengar nama Tuan Fu, menatap Shen dengan wajah terkejut. Seperti potongan puzzle yang akhirnya terhubung, dia mulai mengingat semua momen ketika Shen berusaha menyembunyikan identitasnya. Dengan suara bergetar, Sumi berkata, jadi, kamu adalah Tuan Fu? Semua yang kamu lakukan adalah kebohongan? Waning, yang melihat peluang untuk menghancurkan Sumi, segera menyela. Dia memang Tuan Fu, dan kamu hanya gadis murahan yang mencoba menjebaknya demi uang. Semua orang tahu itu, membuat semua tamu mulai berbisik, mencemooh Sumi tanpa tahu cerita sebenarnya. Sumi, yang sudah hancur hatinya, memandang Shen dengan mata penuh air mata. Kenapa kamu berbohong padaku? Kenapa kamu tidak pernah jujur? Apakah semua ini hanya permainan bagimu? Sumi pergi dengan air mata mengalir, meninggalkan Shen yang terlihat hancur. Shen mencoba mengejarnya, tetapi Waning menghentikannya dengan memegang tangannya. Shen, biarkan dia pergi. Dia tidak pantas untukmu. Aku adalah satu-satunya yang pantas berdiri di sisimu. Ketegangan semakin memuncak ketika Shen dengan tegas mengatakan kepada Waning di depan semua tamu, aku tidak pernah mencintaimu, dan menikah denganmu itu mustahil. Jangan pernah mencoba memaksakan kehendakmu lagi. Ucapannya memecahkan keheningan di ruangan itu.
Dan Waning dihina habis-habisan oleh para tamu yang mulai berbisik tentang arogansi dan obsesinya.